Halo guys, jumpa lagi dengan channel Masno22. Sebelum kita lanjut ke ceritanya, jangan lupa yang belum subscribe di subscribe, like, dan komen videonya ya. Terima kasih. Kepala istana membawa Chen Ping ke tempat-tempat para orang suci berlatih lagi. Begitu saya masuk, saya mendengar gelombang teriakan datang dari dalam, serta suara ledakan di kehampaan. Inilah orang-orang suci yang berdebat satu sama lain. Hanya dengan cara inilah orang-orang suci ini dapat mencapai pemahaman diam-diam yang terbesar. Besok kita akan berangkat ke kutub, dan tidak ada yang tahu berapa banyak dari orang-orang kudus ini yang dapat kembali hidup-hidup. Semuanya hentikan, kepala istana berteriak, dan tak lama kemudian selusin orang suci muncul dari mana-mana. Tuan istana, saya berlatih keras dengan saudara perempuan saya. Dalam perjalanan ke daerah kutub ini, kami tidak akan mempermalukan misi kami dan pasti akan membantu istana Guanghan kami menemukan sumber daya. Binglu melangkah maju dan berkata kepada kepala istana Guanghan, "Terima kasih atas kerja kerasmu. Kita akan berangkat besok. Kamu telah berlatih keras hari ini, tapi tidak banyak gunanya. Sebaiknya kamu santai saja. Kamu bisa meninggalkan tempat ini hari ini dan pergi keluar untuk berjalan-jalan," kata tuan istana. Mendengar hal ini, para wali sangat gembira. Lagi pula mereka sudah berada di sini selama beberapa bulan dan tidak pernah keluar. "Terima kasih, Tuan Istana," kata orang-orang suci serempak. "Tuan Chen datang ke sini hari ini untuk membawakanmu hadiah." Setelah pemilik istana selesai berbicara, dia melirik ke arah Chen Ping. Dan orang-orang suci itu semua memandang Chen Ping, tetapi tidak ada banyak kebahagiaan di mata mereka. Sebaliknya, kebencian mereka terhadap Chen Ping menjadi semakin kuat. Mereka mengira Chen Ping memberi mereka hadiah untuk menyuap mereka agar mereka patuh sepanjang jalan. Chen Ping mengabaikan penampilan orang-orang suci ini dan mengeluarkan cangkang kura-kura hitam yang halus. Cangkang kura-kura hitam memancarkan cahaya redup, dan pola formasi muncul dan menghilang. Cangkang penyu hitam. Binglu tiba-tiba terlihat kaget. Kalian pasti tahu kalau cangkang kura-kura hitam ini sangat keras dan bisa digunakan sebagai tameng. Apalagi jika cangkang kura-kura hitam diukir dengan pola formasi, akan lebih sulit lagi. Ya, saya membeli cangkang kura-kura hitam ini dari kota Nanjing. Saya mengukir pola formasi di atasnya dalam semalam. Kalian masing-masing harus membawanya. Di saat krisis, itu bisa digunakan untuk menyelamatkan hidupmu. Baju besi kura-kura hitam ini bisa menahan pukulan dari biksu kelas 8 atau lebih. Atau tidak ada masalah. Petik 2. Setelah Chen Ping selesai berbicara, dia melambaikan tangannya dengan santai, dan lebih dari selusin cangkang kura-kura hitam secara akurat jatuh ke tangan orang-orang suci ini. Ketika mereka mendengar bahwa pola formasi pada cangkang kura-kura hitam diukir oleh Chen Ping sendiri, wajah para orang suci dipenuhi dengan ketidakpercayaan dan sedikit kebingungan. Kalian pasti tahu kalau seorang Master Arai sangat jarang ada di dunia surga dan manusia, apalagi seorang Master Arai yang bisa mengukir pola arai pada cangkang kura-kura semacam ini. Tidak peduli bagaimana Chen Ping melihatnya, dia tampaknya bukan Master Formasi tingkat tinggi. Chen Ping juga melihat keraguan para orang suci ini, tersenyum ringan dan berkata, "Apakah Anda mempertanyakan kekerasan baju besi kura-kura hitam?" Para suci tidak berbicara, tetapi mereka benar-benar khawatir. Bagaimanapun, pola formasi diukir oleh Chen Ping. Jika formasi tidak maju, baju besi kura-kura hitam saja tidak akan mampu menahan pukulan dari biksu di atas tingkat ke-8, tingkat alam kesengsaraan. Chen Ping melirik ke arah kepala istana Guanghan, yang mengangguk, dia mengerti apa yang dimaksud Chen Ping. Chen Ping kemudian melemparkan sisa cangkang kura-kura hitam ke udara, dan penguasa istana melambaikan lengan bajunya. Cahaya dingin langsung datang. Hanya dengan satu gelombang kapan saja, aura yang meledak sekuat alam kesengsaraan tingkat 9. Cahaya dingin tiba-tiba menghantam cangkang kura-kura hitam. Cangkang kura-kura hitam bersinar dengan cahaya yang menyilaukan,
pola formasi yang diukir di atasnya diaktifkan, dan cangkang kura-kura hitam juga menjadi besar pada saat ini. Ledakan, cahaya dingin tiba-tiba menghilang, dan pola formasi pada cangkang kura-kura hitam perlahan hancur, dan kemudian cangkang kura-kura hitam jatuh ke tanah. Pada cangkang kura-kura hitam, retakan mulai menyebar. Kemudian hancur berantakan. Para orang suci tidak bisa tidak terkejut ketika mereka melihat pemandangan ini di depan mereka. Cangkang kura-kura hitam yang dikombinasikan dengan pola formasi dapat menahan pukulan dari biksu tingkat 9 di alam kesengsaraan. Meskipun cangkang kura-kura hitam hanya bisa menahannya sekali sebelum dirusak, itu bisa menyelamatkan nyawa mereka sekali ini saja. Pada saat ini, orang-orang suci ini menatap Chen Ping dengan sedikit kekaguman di mata mereka. Meskipun Chen Ping hanya berada di alam kesengsaraan tingkat ketiga, dia adalah master formasi di dunia dewa dan manusia. Master formasi sama dihormatinya dengan apoteker. Justru karena Chen Ping adalah master formasi, levelnya tidak terlalu tinggi, lagi pula, dia menghabiskan sebagian besar energinya untuk mengukir formasi. Terima kasih, Tuan Chen. Kami akan dengan ketat mengikuti perintah kepala istana dan melindungi keselamatan Tuan Chen sepanjang jalan. Binglu mengambil inisiatif untuk melangkah maju dan memberi hormat kepada Chen Ping. Lagi pula, jika seseorang memberikan barang yang begitu berharga, akan sulit bagi orang suci ini untuk melawan Chen Ping. Mendengarkan perkataan Binglu, Chen Ping tersenyum tipis. Kalian hanya perlu melindungi dirimu sendiri dulu. Jika memungkinkan, saya akan berusaha sebaik mungkin untuk membawa kalian semua kembali. Kata-kata Chen Ping membuat Binglu, yang tadinya sedikit bersyukur, tiba-tiba menjadi dingin. Orang suci lainnya juga memandang Chen Ping tidak yakin. Maksudmu, kamu sendiri yang lebih kuat dari selusin dari kami. Binglu bertanya pada Chen Ping. Chen Ping tidak berbicara, tetapi kepala istana Guanghan berkata, "Iya, dengan kekuatan Tuan Chen, jika lebih dari selusin dari Anda pergi bersama, Anda tidak akan bisa menyakitinya sama sekali. Anda hanya perlu melakukannya patuhlah sepanjang jalan." Konsumsi. Chen Ping pergi ke kamarnya untuk beristirahat, dan mengukir pola formasi sepanjang malam, yang juga merupakan keuntungan besar baginya. Keluarlah bersamaku sekarang dan bersantailah. Setelah kepala istana Guanghan selesai berbicara, dia berbalik dan berjalan keluar. Meskipun orang-orang suci ini tidak yakin, tidak ada yang berani membantah tuan istana. Chen Ping hanya tersenyum dan tidak mengatakan apapun. Setelah pergi, lebih dari selusin orang suci turun gunung bersama-sama dan pergi ke kota Nanjing untuk bermain. Perjalanan besok ke wilayah kutub belum pasti hidup dan mati, jadi hari ini kita harus bersenang-senang. Dia harus kembali ke kondisi terbaiknya secepat mungkin. Ketika Chen Ping membuka matanya, cahaya bulan telah bersinar dan hari sudah gelap. Namun salju putih memantulkan cahaya bulan, membuatnya tampak seperti siang hari. Chen Ping keluar ruangan dan merasakan angin dingin bertiup, merasa sangat nyaman. Orang biasa tidak akan bisa tinggal di lingkungan dan cuaca seperti ini sepanjang hari, tetapi bagi biksu seperti Chen Ping, hawa dingin yang parah tidak terlalu parah. Chen Ping melompat dan duduk di atap. Dia melihat sosok anggun dan kuat di halaman istana raja. Itu adalah penguasa istana, memegang pedang panjang di tangannya dan berlatih. Cahaya bulan menyinari tubuhnya, dan kain kasanya tipis dan transparan, membuat Chen Ping tercengang. Pemilik istana juga merasa ada yang memperhatikan, dia tahu siapa orang itu, jadi dia tidak peduli. Chen Ping merasakan hidungnya terasa panas, dan kemudian beberapa tetes mimisan jatuh di salju putih. Jangan dengar apa yang tidak pantas, jangan lihat apa yang tidak pantas. Chen Ping dengan cepat berbalik dan melafalkan mantra King Xin. Sungguh bercanda, dia selalu merasa seperti pemilik istana sedang merayunya. Setelah melafalkan mantra pembersih hati beberapa kali, hati Chen Ping menjadi tenang. Saksikan bulan berubah arah seiring berjalannya waktu. Chen Ping berpikir keras.
Apa sebenarnya asal mula waktu? Ketika dia berada di keluarga Ji, leluhur keluarga Ji mewariskan jari abadi kepada Chen Ping, yang perlu memahami asal-usul waktu. Ada juga langkah pengendalian api yang juga diperlukan. Meskipun Chen Ping sekarang memiliki pemahaman tentang waktu dan bahkan dapat menggunakan langkah-langkah pembengkokan api, jalannya masih panjang sebelum dia dapat sepenuhnya memadatkan asal mula waktu menjadi bintang-bintang. Chen Ping menatap kosong ke arah cahaya bulan, benar-benar melamun. Pada saat ini, orang suci yang kembali dari kota Nanjing juga bergegas kembali ke istana Guanghan. Kak Binglu, aku sangat bersenang-senang hari ini. Sudah lama sekali aku tidak merasa sebahagia ini. Ya, aku juga makan banyak makanan enak. Kota Nanjing jauh lebih hidup dari sebelumnya. Semua orang suci berbicara dan tertawa. Sister Binglu, lihat siapa itu. Pada saat ini, seorang suci menemukan Chen Ping sedang duduk di atap sedang bermeditasi, jadi dia buru-buru berkata. Ketika Binglu melihat Chen Ping, dia tiba-tiba mengalihkan pandangannya dan berbisik kepada orang suci lainnya. Setelah mendengar ini, semua orang suci lainnya melambaikan tangan mereka. Saudari Binglu, tolong berhenti membuat masalah. Jika Tuan Istana mengetahui hal ini, kami pasti akan dihukum. Seorang suci berkata dengan ketakutan. Apa yang kamu takutkan? Kami akan berangkat besok. Kami belum tahu apakah kami akan hidup atau mati. Kepala istana tidak akan menghukum kami. Kami hanya menguji orang ini, selama kami tidak menyakitinya. Jika penguasa istana tidak mengatakan bahwa kami bergabung, kami bukan tandingan orang ini. Saya ingin mencobanya, Binglu berkata dengan nada meremehkan. Yah, semua orang harus berhati-hati, tapi jangan melakukan tindakan yang fatal. Semua orang suci mengangguk. Selusin orang suci diam-diam mendekati Chen Ping. Orang-orang ini menahan aura mereka dan menahan nafas, tidak ingin Chen Ping merindukannya. Begitu mereka kembali, mereka ditemukan oleh Chen Ping. Tapi Chen Ping tidak menyangka orang suci ini akan benar-benar menyerangnya. Segera, selusin sosok menuju ke arah Chen Ping seperti kilat. Chen Ping sedikit mengernyit, dan saat Binglu dan yang lainnya tiba di belakang Chen Ping, sosok Chen Ping tiba-tiba menghilang. Semua orang suci ini tercengang, sedikit sulit dipercaya. Chen Ping jelas berada tepat di depan mereka, tetapi ketika mereka mengambil tindakan, Chen Ping tidak terlihat. Apakah kamu tidak yakin? Saat ini, suara Chen Ping datang dari jauh. Chen Ping baru saja menggunakan langkah kontrol kebakaran dan muncul tidak jauh dalam sekejap. Ya, kami tidak yakin. Saya tidak percaya Anda bisa mengalahkan orang suci seperti kami. Binglu memandang Chen Ping dan berkata dengan dingin. Bukannya aku mengalahkanmu, tapi jika kamu bergabung, kamu tidak bisa menyakitiku sama sekali. Apa kamu mengerti? Chen Ping tersenyum ringan, arogan. Pedang, Binglu meraihnya dengan mudah, dan udara dingin antara langit dan bumi langsung mengembun menjadi segenggam es di tangan Binglu. Ketika orang suci lainnya melihat ini, mereka memanfaatkan situasi ini dan memadatkan udara dingin antara langit dan bumi menjadi pedang es. Lebih dari selusin pedang es menuju ke arah Chen Ping bersama-sama. Chen Ping tahu bahwa jika mereka tidak menunjukkan keterampilan nyata, orang-orang suci ini tidak akan dapat mematuhi pengaturan dengan tenang. Saya melihat tubuh Chen Ping bersinar dengan cahaya keemasan, dan tubuh emasnya yang tidak bisa dihancurkan langsung menutupi seluruh tubuh Chen Ping. Menghadapi lebih dari selusin pedang es, Chen Ping menolak untuk menghindar dan berencana menggunakan tubuh emasnya yang tidak bisa dihancurkan untuk melawan. Tubuh emas Chen Ping yang tidak bisa dihancurkan, ditambah dengan tubuhnya yang kuat, dapat dengan mudah memblokir serangan selusin orang suci ini. Bagaimanapun, orang-orang suci ini hanya berada di alam kesengsaraan tingkat 6. Lebih dari selusin pedang es menghantam tubuh Chen Ping, membuat ledakan besar. Gelombang udara bergulung dan kehampaan berputar. Lebih dari selusin pedang es semuanya hancur seketika setelah menyentuh Chen Ping. Tapi Chen Ping berdiri utuh, dengan senyum tipis di wajahnya.
Melihat pedang es yang patah, semua orang suci tercengang. Mereka memandang Chen Ping dengan tidak percaya. Bagaimana ini bisa terjadi? Wajah Binglu penuh dengan kebingungan. Dia tidak percaya bahwa selusin dari mereka yang berada di alam kesengsaraan tingkat 6 tidak dapat menyakiti Chen Ping, yang berada di alam kesengsaraan tingkat ketiga. Dia tidak bergerak dan dibiarkan dipukuli, tetapi dia tidak bisa disakiti. Celah yang sangat besar ini membuat semua orang suci sulit untuk menerimanya. Saya sudah mengatakannya sebelumnya, Anda bukan tandingan Tuan Chen jika Anda bergabung. Anda harus mempermalukan diri sendiri. Apakah Anda mengerti sekarang? Penguasa istana Guanghan ada di sini. Melihat Tuan istana datang, semua orang suci ini menjadi cemas. Mengapa Anda tidak segera meminta maaf kepada Tuan Chen? Dia hanya berdiri di sana dan meminta Anda mengambil tindakan. Jika dia membalas, Anda tidak akan bisa lagi berdiri di sini. Kata pemilik istana dengan tegas. Binglu dan orang-orang suci itu sekarang benar-benar tahu betapa kuatnya Chen Ping. Tuan Chen, saya minta maaf. Kami buta dan gagal melihat bahwa Tuan Chen ternyata ahlinya. Binglu buru-buru mengikuti Chen Ping untuk meminta maaf. Dan itu adalah permintaan maaf yang tulus.